Baik, terima kasih Pak Ajir. Ibu Kapus, mohon izin kesempatan pada pagi ini kami akan menyampaikan mengenai pengantar pedoman kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. Mohon slide-nya. Ya, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin. Jadi pada kesempatan ini seperti saya sampaikan, kami akan menyampaikan pedoman kemitraan pemerintah dan swasta yang sebetulnya memang sudah draftnya memang sudah ada dan nanti akan kami siapkan akan menjadi peraturan Menteri Kesehatan sehingga menjadi pedoman kita di dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah dengan swasta. Ya, lanjut. Ya, jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Yani, Ibu Kapus PJK, bahwa sebetulnya untuk kerjasama pemerintah dan swasta ini itu sudah ada peraturan Menteri Keuangannya yaitu nomor 40 2018, yaitu terkait dengan KPBU, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa KPBU ini masih berfokus dalam kerjasama dalam rangka pengembangan infrastruktur dan selanjutnya nanti kami akan mengembangkan kerjasama pemerintah swasta ini dalam bentuk yang kita sebut dengan non infrastruktur, dan tentunya KPS non infrastruktur ini sebetulnya kami sudah melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang mendukung untuk pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta ini, misalnya terkait dengan adanya Perpres, LKPP, kemudian Kemendagri dan peraturan pemerintah, dan ini yang akan menjadi pedoman kita nanti di dalam melaksanakan kerjasama pemerintah dan swasta. Jadi saat ini tadi sudah disampaikan juga bahwa saat ini kami sedang mengembangkan kebijakan dan sudah melakukan analisis regulasi sehingga nanti akan kita menyusun program-program kegiatan terkait dengan mohon maaf ini ya dengan kerjasama pemerintah dan swasta, dan ini tadi sudah disampaikan bahwa nanti di dalamnya akan mencakup misalnya filantropi, CSA dan CSO ini dalam satu kesatuan peraturan Menteri Kesehatan yang menaunginya. Ya, lanjut. Ya, jadi lanjut, mungkin kita sudah pahami semua bahwa yang dimaksud dengan swasta itu siapa. Jadi sektor swasta itu adalah yang mempunyai peranan penting di dalam membantu pemerintah Indonesia di dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya pembangunan kesehatan. Dan ini perannya tidak hanya terbatas pada penyedia layanan kesehatan, kemudian bisa berupa lembaga pelatihan, kemudian juga produsen alat medis, klinik, rumah sakit, dan apotik ya, kemudian juga dengan asosiasi atau lembaga akreditasi. Jadi bisa juga berupa kerjasama dalam bentuk yang memberi karyawannya kepada tunjangan kesehatan. Jadi dengan demikian sektor swasta ini yang bisa kita ikutkan dalam perannya ini bisa organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, kemudian lembaga nirlaba maupun yang komersil, dan juga institusi baik lokal maupun internasional. Ya, lanjut. Ya, jadi kami harapkan bahwa dengan adanya pedoman atau panduan daripada kemitraan pemerintah dan swasta ini, sehingga semuanya menjadi lebih transparan, akuntabel, dan lebih luas, kemudian juga akan mendukung peningkatan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkualitas, kemudian juga menjadi peluang bisnis dalam keterlibatan dalam pemerintah maupun swasta, sehingga nanti ada kemitraan antara masyarakat, mitra publik maupun mitra swasta. Ya, lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa tantangan yang kita hadapi dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta ini adalah bahwa sebetulnya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa memang belum kurang adanya perangkat ya yang mendukung untuk pelaksanaan kerjasama pemerintah
swasta ini, kemudian kelembagaan yang mengatur bagaimana KPS ini juga belum optimal, kemudian informasi tentang peraturan-peraturan yang menaunginya juga belum terinformasi dengan baik, kemudian memang belum atau kurang kapasitas dari lembaga publik maupun organisasi yang akan melakukan implementasi terhadap pelaksanaan KPS ini. Kemudian juga masih ada stigma terhadap swasta yang mungkin dipikir hanya mencari profit ya seperti itu. Kemudian bahwa kita kadang-kadang apabila ada kerjasama itu sering terhenti dan tidak ada kelanjutannya lagi. Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Saya beri tambahan Ya. waktu 2 menit ya, Bu. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Pak Agir. Ya, jadi di dalam pedoman teknis KPS infrastruktur, jadi sebetulnya ini yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah menyusunnya sejak tahun 2019. Jadi PPJK bekerja dengan USAID dan tentunya dengan unit-unit lain yang terkait baik lintas sektor maupun lintas program. Jadi di dalam pedoman ini nanti akan diatur tentang mekanisme kontrak untuk pelayanan kesehatan, kemudian juga pada proses pengadaannya yang tentunya harus mengacu pada proses-proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Kemudian perlu adanya tata kelola, ya artinya tata kelola ini atau bagaimana memanage atau membuat simpul antara kemitraan pemerintah dan swasta, dan yang lainnya tentunya adalah terkait dengan pendanaan, ya nanti pendanaan atau pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk KPS ini. Ya lanjut. Ya, jadi di dalam pedoman infrastruktur ini yang sedang non-infrastruktur ini yang sedang dikembangkan ya. Jadi intinya adalah bagaimana membiayai KPS ini. Yang pertama adalah tentunya bersumber dari dana pusat maupun APBN, kemudian dana daerah APBD, kemudian sektor swasta, dan nanti mungkin ke depannya akan ada pembiayaan yang bersifatnya campuran atau blended financing. Ya, jadi di dalam pedoman ini nantinya kita akan memuat atau menjelaskan tentang landasan hukum tentang pelaksanaan KPS ini. Jadi memang harus kuat sehingga bisa diimplementasikan. Kemudian dalam pedoman itu nanti akan memuat atau mengurai tentang bagaimana proses pembentukan KPS, kemudian juga bagaimana memberi alat untuk pelaksanaan KPS. Jadi nantinya dalam struktur pengelolaan KPS ini, jadi simpulnya nanti akan ada di Kementerian Kesehatan dalam hal ini Sekretaris Jenderal, kemudian nanti akan dibentuk tim KPS, dibentuk tim monitoring dan juga tim pengadaan, sehingga seperti itu. Dan tentunya tadi saya sampaikan bahwa pengadaan nanti terkait dengan kerjasama non infrastruktur ini mengacu kepada peraturan-peraturan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, lanjut. Ya, jadi ini adalah potensi KPS atau pembiayaan sektor swasta yang tadi mungkin nanti mekanismenya bisa kita lihat bersama-sama. Ya, Pak Agir, mohon maaf karena waktunya sempit ya. Mungkin slide terakhir barangkali ada lagi. Ya, jadi nantinya untuk slide ini saja terakhir ya. Jadi untuk kebutuhan pembentukan simpul kemitraan pemerintah dan swasta ini tentunya nanti akan ada Menteri Kesehatan atau selaku pimpinan institusi pemerintahan, nanti akan dibentuk tim KPS, ada tim pengadaan, ada tim penanggung jawab, kemudian nanti akan ada simpul-simpul kemitraan pemerintah dan swasta, baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Jadi nanti itu adalah tim yang nanti akan dirancang di dalam panduan ini. Mungkin itu saja Pak Agir. Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin detailnya sambil belajar panduan ini nanti akan kita pelajari bersama-sama dan tentunya mendapat masukan dari teman-teman baik lintas sektor maupun lintas program. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agir.